Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi ya, Rabu bercerita di hari Rabu ini. Namun kali ini kesempatannya kita ambil di siang hari karena satu dan lain hal kita switch jadwalnya ke siang hari. So hari ini teman saya yang akan bercerita adalah Anggi. Izin saya perkenalkan dulu Anggi. Anggi itu adalah seorang profesional muda, yang katanya nanti kita dengar aja. Profesional muda yang aktif tentunya dengan profesionalnya, kompetensinya, yang mana beliau saat ini sedang menjalankan perjalanan hidup sehatnya bersama kami dan masih berprogres juga. Namun ada hal yang ingin Anggi sampaikan, ceritakan kepada teman-teman, manfaat ataupun hal-hal baik yang Anggi sudah alami hingga saat ini. Oke, nampaknya sudah waktunya kita langsung sambungkan saja dulu ya teman-teman dengan Anggi, sehingga nanti kita bisa mendengarkan cerita Anggi itu seperti apa. Oke, sebentar ya. Saya juga bersyukur teman-teman, untuk hari ini tentunya Anggi bisa meluangkan waktu. Perlu saya syukuri dan perlu tentunya dibagikan kepada teman-teman. Kemarin Sabtu saya juga sudah berhasil menyelesaikan Alphard kedua saya. Halo, Oke, sudah ada Anggi halo, di halo. sini. Hai Anggi. Selamat siang. Anggi. Siang, Coach. Oke. Saya kayaknya sinyalnya agak-agak ini ya, agak Agak. bermasalah nih. Tenang aja. Yang penting niatan kita untuk Sebentar, berbagi ini sebentar. tentunya Sebentar. untuk bisa. Nah, saya akan rejoin lagi. Oke ya, Coach. Oke, Sebentar. sip. Teman-teman sambil menunggu Anggi, ya. Jadi eh, yang mau akan dibagikan di sini adalah tentunya cerita, ya teman-teman, cerita perjalanan hidup sehatnya teman-teman. Tentunya apa yang baiknya tentu akan hal-hal yang baik tentunya yang berkaitan dengan perjalanan hidup sehat. Jadi yang hari ini akan berbagi cerita adalah teman saya Anggi, yang mana dia pun sebentar saya invite dulu ya. Saya perlu invite. Sebentar. Oke, yang dia pun saat ini sedang dalam proses perjalanan hidup sehat ya, masih ongoing program, dan sebentar lagi kita bersama-sama akan mendengarkan ceritanya Anggi. Gitu. Hai Anggi, selamat siang. Halo, selamat siang, Coach. Hai, apa kabar? Sehat-sehat Luar dong ya? biasa, sehat. Asik. Thank you banget Anggi udah menyediakan waktu untuk siang ini. Pasti udah makan siang dong. Sudah, baru Untuk selesai. berbagi cerita tentang apa saja yang saat ini dialami di perjalanan hidup sehatnya seperti apa, lalu juga apa saja yang manfaat yang sudah dialami oleh Anggi hingga saat ini. Anyway, tadi saya sudah perkenalkan Anggi, seorang profesional muda teman-teman, yang katanya tadi umurnya masih muda dong tentunya ya. Oke, Anggi, boleh cerita dong, tahu eating reorder itu dari siapa ya gitu? Oh, oke. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yes, Anggi. silakan. Saya karyawan swasta di Jakarta yang mendekati usia 40 tahun, yang dimana saya harus sadar untuk hidup sehat dan lebih sehat. Saya tahu eating reorder itu dari teman saya, Linda, yang mungkin beberapa minggu yang lalu sudah menceritakan dan selesai program dari eating reorder. Yang dimana Linda itu teman lama saya, yang sebelumnya dari kurus, gemuk, Uh-uh. sekarang kurus lagi ke Oke. berat badan yang menurut saya ideal dan pas dengan kondisi dia sekarang gitu loh. Jadi dia bisa Oke. balik lagi ke
posisi badan atau timbangan yang sebelum dia menikah gitu. Dan itu saya amazing dengan transformasi tubuh dia gitu ya, dengan kondisi yang sama-sama kita ibu dari satu anak gitu. Oke. Jadinya saya penasaran, saya banyak nanya dengan Linda, kemudian saya diperkenalkan dengan Coach Dana seperti itu. Oke, berarti sama seperti tadi sebelumnya, siapa namanya, Linda. Linda itu lihat dari Ayah, sekarang Anggi ngelihat transformasi atau perubahan baik yang terjadi pada Linda gitu ya, dan tentunya harapannya Mm-mm. semua dari kita juga sebenarnya memang seperti itu ya teman-teman, karena perubahan baik yang kita alami itu menginspirasi orang lain, dan harapannya apa yang akan diceritakan saat ini tentunya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nah, Anggi, eh, apa yang buat Anggi waktu itu tadi mungkin ada ceritain ya, tentunya di umur yang saat ini sudah mulai kepala 4, udah mulai 4, sudah mulai diajak berpikir supaya untuk semakin sehat gitu ya. Nah, di awal ikut eating disorder ada ekspektasi nggak sih seperti apa gitu harapannya Ekspektasi di saya awal? sebenarnya harapan awalnya udah pasti saya bisa lebih sehat dan lebih percaya diri ya, Coach. Karena kondisi tubuh saya persis kayak Linda. Ketika setelah melahirkan, itu Ya, saya naik mungkin lebih besar daripada Linda. Saya ketika hamil sampai dengan saat ini, sebelum ikut eating reorder, itu ya, saya punya bobot tubuh naik 30 kilogram. ya. Jadi, selama anak saya sudah mau hampir 8 tahun, selama 8 tahun terakhir, saya berusaha bagaimana mengembalikan tubuh saya ke ideal weight-nya saya, seperti itu. Oke. Saya nggak muluk-muluk, saya mau balik seperti saya dulu gadis misalnya gitu ya. Tapi saya cuman pengen sampai di angka 60 aja. Saya udah seneng gitu. Karena waktu saya hamil itu saya sampai dengan di angka 85 kilogram. Yang dimana Oke. suami saya punya celana sama saya gedean saya gitu ya. Oke. Jadi Ya, ya, ya. jadi saya bahkan bisa gendong suami saya saat itu. Karena Oke. berat tubuhnya hampir sama dengan saya. Jadi Hmm. ini membuat saya insecure udah pasti. Terus kedua Oke. sakit-sakitan udah pasti. Dan pinggang saya terkena sakit pinggang kalau sekali jongkok berdiri kembali itu sulit sekali, sakit. Dan setiap pagi itu saya mengalami sakit-sakit di punggung. Dan kalau saya Oke. di rumah itu saya ada 3 lantai, jadi kalau naik turun tangga saat Mbak nggak ada, Oh, itu saya engap. yes. Saya engap. Oke. Saya misalkan lagi nyuci baju di atas, anak saya manggil, Ya, saya turun ke bawah, saya bolak-balik kan tuh. Dan itu ya. engap. Kayak kita ngomong nih, diajak ngomong kayak gini nih nggak akan lancar Ah, nih. Pasti ada kayak capek ya jadinya ya. gitu, iya. Betul. Tetapi ketika saya sudah mengikuti eating reorder ini, yang masih on proses ini aja, baru 6 minggu ya, Coach ya, Oke. itu dampaknya besar sekali gitu. Jadi saya melihat ya saya akan terus sampai dengan akhirnya, sampai dengan program selesai dan kemudian ini akan menjadi gaya hidup diharapkannya. Karena untuk pertama kali saya mencoba itu jujur kita itu nggak biasa. Kayak istilah katanya gini, kita biasa pakai tangan kanan melakukan sesuatu, Oke. terus tiba-tiba Yes, yes. disuruh pakai tangan kiri. Ini Ya, kan ya. butuh penyesuaian ya. Badan menolak, pikiran menolak, dan aduh, udah nggak bisa makan mie lagi. Oh, emang dulu hobi nih. Ada apa Iya, dengan saya mie? itu saya suka kuliner, saya suka mie, saya suka yang Oke. berbau gluten ya. Gluten Oke. free nggak mungkin saya tidak Oke. mungkin saya lakukan gitu ya, karena saya Belum lah ya, suka belum mie, belum. saya suka Oke. roti. Heeh. Iya, saat itu saya suka gorengan, udah pasti. Oke. Terus apalagi yang digeprek-geprek terus dipakein sambal gitu ya. Ya. Gitu. Jadi ketika Linda sharing, udah gitu ditaker-taker makanannya. Saya Terus langsung apa yang tuh? jiper gitu loh. Ngapain lagi Linda Iya, makan makanan ya? Ribet serius banget sih gitu ya. ditaker-taker. Gue tiap pagi nih udah ribet ngurusin anak aja, nggak mungkin ngurusin bekal gue ke kantor ya. Oke. Jadi ya Linda bilang coba jalanin aja, ikhlas aja gitu. Kalau misalnya udah waktu itu saat itu saya lagi nggak punya mbak. Persis Oke. kejadiannya kayak Linda banget. Jadi pada saat mau diet nggak ada mbak, terus kemudian baru ada mbaknya belakangan, sekitar 3 mingguan. Jadi
Saya bangun jam 5 pagi, preparation segala macam. Awalnya saya nggak ngerti gimana. Akhirnya Linda kasih tahu, oh nanti kalau mentah ditimbang dulu aja, dibungkus-bungkusin. Oke. Jadi besok pagi Heeh. udah tinggal diolah gitu ya. Olahnya simpel-simpel aja. Dan thanks God ada air fryer, Coach. Oke, Jadi tinggal saya teknologi memang membantu masukin. kita semua ya, tentunya ya. Iya, kan sebelumnya saya udah segala macam diet ya, mau name it lah ya, itu mau diet mayo, diet intermittent fasting, diet Iya, tolong tolong brandnya karbo. nanti bro, Iya, kalau ada brand tolong di beep gitu ya. Oke. iya. Detox juga saya pernah detox Yes, yang yes, jus-jusan itu ya, yang mahal gitu ya. yes, Terus yes. sama yang apa namanya obat-obatan yang membuat kurus dalam waktu 3 bulan gitu ya, dengan kriteria yang dibilangnya hidup sehat juga. Namun Oke. itu tidak membuat badan saya lebih baik. Saya kena mah bahkan. Jadi saya mual setiap kali mengkonsumsi obat tersebut. Jadi saya stop, kemudian saya mulai eating reorder, itu semua hilang, Coach. Nggak ada Oke. enek, nggak ada sakit mah. Karena kita disuruh makan per 2 sampai 3 jam. Jadi sebelum lapar pun kita udah disuruh makan lagi. Kadang saya pengen, udah deh nge-skip aja gitu ya, karena belum jadi gaya hidup. Orang gue Oke. masih kenyang, udah suruh makan lagi. Terus pertama suruh makan selada, terus udah kayak burung saya ya. Kayak kambing, kayak Terus kambing, kayak makanin kambing. labu. Iya, kalau dulu saya punya burung parkir, makan Oke. parkir, Coach. Tapi Makannya makannya selada. selada terus, Oke. ya selada mentah. Nah, saya mikir, aduh saya kok jadi kayak burung gitu. Terus pas saya timbang, kok seladanya jadi banyak banget sih. Nah, tapi kan ada pilihannya. Iya. Antara lain yaitu sama labu. Untungnya saya suka banget namanya buah labu. Jadinya Oke. saya nggak usah pusing-pusing. Karena kita cabai masih diberi toleransi, boleh makan. Saya cocol sama cabai. saya saya cah atau saya kukus aja gitu ya. Jadinya kreasi kita aja sendiri. Kalau ayam nggak usah neko-neko. Kalau saya udah fillet aja karena langsung saya Oke. masukin air fryer. Saya bumbuin Oke. aja gitu. Bumbu yang jadi juga kayak bubuk kunyit, bubuk ketumbar, lada, garam sedikit, sama mungkin ingredients yang lain yang gampang didapatkan lah. Jangan nyusahin diri sendiri karena ini Yes, diet yes. bikin happy banget. Yes. Karena apa? Ketika kita Ini jadi happy, di spill semua nih ya. Di spill semua nih sama Anggi nih. iya, iya, supaya orang nggak nanya lagi gimana sih Oh cara gitu ya. dietnya. Benar. Oke, oke. Istilahnya kita tanpa obat sekalipun kita ternyata bisa dengan healthy Yes. mind, healthy life, healthy food. Jadi walaupun saya udah jujur sama coach ya, bahwa saya pernah cheating, tidak mungkin saya tidak cheating karena masih dalam proses gitu. Bohong Oke. gitu kalau saya bilang, oh enggak, saya 6 minggu enggak cheating coach gitu. Padahal kalau saya bilang gitu juga coach pasti percaya, orang saya turunnya udah hampir 8 kilo, benar nggak? Jadi, tapi itu kan membohongi diri kita yang dimana kita hanya PHP ke tubuh kita. Selama ini kita kasih makan tubuh kita dengan keinginan kita, bukan kebutuhan dari tubuh kita, gitu. Jadi ketika saya dipaksa untuk makan lebih banyak daripada porsi saya mau muntah, coach. Dan ketika makan terlalu oily, terlalu yang bukan, saya udah nggak makan daging merah gitu ya. Jadi ketika kita Oke. cicip daging merah atau gimana, itu akan kayak bukannya kita anti, enggak, tapi jadi kayak tubuh reaksinya alaminya menolak. Kayak, Jadi kalau kayaknya bisa dibilang udah cepet ada kenyang alarmnya gitu. sendiri ya. Udah ada alarmnya sendiri ya. Oh, badan Uh-uh. saya udah eh, belum bisa lagi nih, udah penuh nih gitu. Kalau mungkin dulu aduh enak nih, langsung makan Ya, gitu ya. terus apalagi ngelihat sesuatu yang kita suka banget. Oke. Itu sebenarnya kan kita udah cukup nih satu. Ternyata, karena gue suka banget, gue lagi dong, lagi dong. Perut kita ternyata nggak segitu nampungnya. Dan kalau ini kan ditakar dengan kalori yang pas dengan bobot tubuh saya. Saya itu Oke. untuk informasi teman-teman aja, saya mulai eating reorder itu dari kilo itu 68 kilogram. Dan kemudian Oke. sekarang tadi pagi saya nimbang itu 60,80 kilogram. Sehingga Oke. bisa teman-teman, saya nggak menjanjikan ya, maksudnya oh ikut eating reorder akan turun. Kita kalau tidak bisa dengan pikiran yang happy, dengan ikhlas, sabar, itu nggak akan turun.
karena stres. Oke. Kok timbangan gue kan Nah, kita nimbang tiap hari tuh, coach, bener nggak, tiap benar. pagi ya? Kok Benar, benar. turunnya cuma 200 gram, kok turunnya 100 gram, bahkan ketika kita cheating kok nggak turun. Jadi teman-teman Jadi yang stres. Linda yang Anggi mau sampein teman-teman, jadi di eating reorder mungkin kan ada teman-teman yang belum paham kali yang apa sih eating reorder gitu ya. Jadi teman-teman, eating reorder itu adalah sebuah pola hidup sehat yang mana ada komunitasnya juga tentunya. Yang tadi teman-teman sudah dengar ceritanya, menyenangkan ya. Linda, Anggi tuh ketawa-tawa terus tuh cerita bagaimana dia ngejalaninnya. Yang mana mungkin kalau dulu ada bahkan teman saya yang nanyain waktu saya pertama kali dia ketemu setelah transformasi ini, lu ngapain sih? Saya ceritain tuh, makan ditimbang-timbang. Belum dia cobain, denger timbang-timbang aja, aneh banget sih lu Dan gitu ya, ribet banget sih. Tapi ceritanya tadi, kalau teman-teman lihat denger ceritanya Anggi tadi, fun-fun aja kok ya. Dan memang benar teman-teman, harapannya eating disorder itu ya doanya kita semua ya yang mau hidup sehat tanpa obat, tanpa suplemen, dan tanpa apapun. Yang kita lakukan adalah sama-sama ngebenerin caranya teman makan-makan. Oke, lanjut lagi. Iya, jadi kalau ada yang harus, oh ini kayak MLM kali ya, kayak Hah? si produk Ono. Jadi setelah membeli, terus dia merekrut orang-orang suruh membeli, sehingga jadinya saya keuntungannya. Karena saya tidak mendapatkan apapun, tapi saya membagikan kebahagiaan. Saya happy loh, udah turun 8 kilo, saya mau deh teman-teman juga sehat, bukan hanya kurus, tapi sehat gitu loh. Yes. Jadi, dan di sini diminta komitmennya juga, bukan, memang kita udah cheating misalnya, tapi kita segeralah balik gitu. Kita sudah berbuat dosa, kembalilah kepada jalan yang benar kembali gitu. Itu yang selalu Anggi, gitu. Kan, kita ganti deh kata cheatingnya. Rasanya kan hilaf aja, hilaf. Nama manusia tidak lepas dari kita kehilafan. Hilaf ya, ngelihat gorengan yang masih anget, garing, kriuk gitu kan, Iya. pengen makan gitu. Jadi ketika kita hilaf, kita harus segera berbalik bahwa goals gue apa nih, goals kita apa nih, untuk kurus doang atau emang untuk sehat. Karena ketika pembahasan di grup sebelah itu udah bukan lagi ulangannya apa. Kalau kita masih di kampus mungkin dosen ini masuk kapan, gue mau pergi ke tempat ini. Pembahasannya adalah kolesterol gue naik loh, hasil lab gue begini loh. Nah itu udah jadi warning kita sebenarnya, bukan hanya kita tuh kurus, bener nggak sih? Karena di umur saya yang seperti ini udah bukan ngomongin tentang gosip sana gosip sini, tapi ngomongin tentang kesehatan, coach. Jadi kadang nih darah tinggi gue naik, gue udah harus minum obat darah tinggi kata dokter, gue harus udah minum obat kolesterol. Dan bersyukurnya sampai dengan saat ini saya ikutin eating reorder, saya nggak ada tuh, saya tuh adanya darah rendah, coach. Jadi saya udah mikir nih, saya takut keleyengan aja nih saat detox pertama. Jadi karena kita nggak terbiasa, kita cabut semua racun-racun tubuh yang biasanya kita makan tuh, langsung takutnya kolaps gitu ya, pingsan gitu. Tapi ternyata goyah enggak. Gitu ya? Saya darah rendah, saya nggak darah rendah, saya udah nggak pernah vertigo. Saya dulu pernah vertigo, saya mungkin nggak cerita sama coach. Dan setiap kali saya kurang tidur, saya paginya pasti vertigo. Nah, sekarang jam tidur saya, itu saya bisa ketiduran sendiri, jam 9 malam udah masih hilang. Padahal jadi ya, kadang, di beberapa teman-teman kadang masih ada yang bilang, aduh, saya susah tidur gitu ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir, susah tidur kenapa? Ya bisa jadi pada saat mau tidur, handphonenya masih diangkat, ya. Terus apa lagi? Nonton apa biasanya? Nonton drakor mungkin ya masih ya. Masih ya. Nah, padahal tubuhnya udah bilang mau tidur, dan itu yang terjadi sama Anggi sekarang, teman-teman. Apa yang mungkin kebiasaan sebelumnya itu otomatis dengan niatannya yang perlu saya clearkan ke teman-teman. Niatannya tentunya sama-sama mau hidup sehat, yang mau hidup sehat. Bonusnya tadi yang Anggi bilang, berat badannya bergeser ke kiri, gitu ya, Gi ya.
Siap. Mm-mm. Nah, Gitu. untuk iya, di sini juga kita kan diatur untuk tidur cukup, untuk olahraga cukup. Olahraga yang dimana saya cuma disuruh jalan 30 menit itu it's okay banget. Karena saya pernah disuruh Tabata. Saya nggak bisa coach Tabata ngap 10. Oke. Masalahnya saya dengan kondisi tubuh yang dulu aja naik turun tangga Ya. aja saya udah ngap disuruh Tabata gitu ya. Jadi ada olahraga yang namanya Tabata gitu, Oke. kayak aerobik gitu ya, kayak Zumba. Jadi saya nggak bisa dengan olahraga seperti itu ngap. Yoga saya kalau disuruh yoga dalam posisi kebalik, saya darah rendah saya kumat, yang ada saya vertigo. Jadi di sini kita cuma disuruh jalan, tidur, dan makan. Ya, benar, Jadi makan saya tidur dan happy jalan. Jadi banget. betul. Jadi teman-teman yang tadi barusan disampaikan Anggi juga, eh, yang dibutuhkan tadi jalan aja sih sudah cukup, gitu ya. Jalan aja sudah cukup dan yang perlu lagi lah konsistensi. Karena dengan konsistensi tadi tentunya harapannya semua yang tadi kita sudah sampaikan, makan, tidur, jalan-jalan itu bisa berdampak ke kesehatannya teman-teman. Keren banget ya. Iya, Luar jadi biasa, luar biasa. bukan hanya 1-2 bulan, saya harapkan saya juga masih bisa hidup normal, yang Ya, dimana ya saya karena saya suka kopi, saya masih bisa minum kopi, saya masih yay. bisa nggak tersiksa sama sekali, makanya saya happy aja dan beberapa orang juga ngomong, you look younger gitu ya, jadi di sini bukan hanya kita yang bilang kita berubah, tapi kan orang lain yang melihat kita berubah. Agree. Dan ketika itu terjadi, itu bikin kita kan lebih menyayangi diri kita lagi. Jangan sampai, oh, Oke. halo? Yes, Oke, saya sudah kembali bergabung. oke. Iya, jadi lebih ke gaya hidup coach dan komunitas yang sehat. Karena seberapa kita menghargai tubuh, sebegitu pula kita menyetop mulut kita buat Betul. hal-hal yang memang tidak baik untuk tubuh kita. Karena saya cuman berpikir seperti ini, saya punya anak satu yang dimana saya sudah mau umur 40, tapi anak saya baru umur 8 tahun, baru mau 8 tahun. Which is dimana ketika dia masih sekolah pun saya sudah di usia mungkin 50 tahun. Oke. Sehingga ketika saya umur 50 tahun, saya tetap seperti ini, coach. Saya bisa Amin. tetap jadi muda seperti dia juga, jadi teman. Karena kalau saya sakit-sakitan, dia akan seperti apa gitu loh. Karena masih posisi sekolah ya, gitu. Yes, yes. Yang dimana kita harus juga berpikir ke depannya. Saya punya historical, mama papa itu punya sakit darah tinggi, stroke, Parkinson, dan diabetes. Jadi ketika saya memutuskan untuk stop dari hal-hal itu, mengurangi dulu ya, belum bisa Yes. stop total kayaknya, karena kedagingan kita, keinginan kita tuh kuat sekali, karena ketika 37-8 tahun kita makan yang bebas, sebebas-bebasnya, sekarang diatur, hidup kita kayak nggak enak. Transisinya seperti itu pertamanya, ya kan? Kemudian kita Oke. mengenali keinginan dan kebutuhan. Jadi lama-lama baru di situ memasuki zona yang dimana nyaman loh, ternyata enjoy aja gitu. So, teman-teman tadi yang disampaikan juga sama Anggi bahwa yang penting itu niat, yang penting itu keinginan, yang penting itu mau. Dan dengan itu aja, menurut kami ya, menurut saya dan beberapa teman-teman coaches juga, dan tentunya mungkin sama dengan beberapa teman-teman yang sudah menyelesaikan program eating disorder, dengan niat itu saja, yakinlah bahwa teman-teman akan didekatkan dengan berbagai macam cara ya untuk mencapai tujuan teman-teman, which is kalau yang sekarang itu kan tujuannya adalah untuk hidup sehat. Namun yang luar biasanya lagi nih Anggi ya, nih saya mau spill ke Anggi, apa yang nanti sudah dilakukan dan menjadikan sebuah budaya oleh Anggi tadi gitu ya, konsistensi dan lain-lain, itu tetap bisa digunakan juga kok untuk setiap hal tujuan kita, karena semuanya kan di sini kan, benar nggak sih? Semua di sini. Benar. Kalau untuk makan aja Anggi bisa atur, bisa kelola, tentu yakinlah untuk hal-hal baik yang lainnya juga mampu dilakukan. Keren banget loh.
Anggi. Iya, ini juga bukan hanya wanita gitu ya, yang Yes. biasanya habis melahirkan atau memang sudah masuk ke menopause kan susah ya untuk turunin berat badan mungkin ya. Cek, Tapi kata buat siapa? pria-pria, Kata siapa iya, katanya? iya, Kata siapa? katanya iya. Pria-pria yang sudah menikah kadang-kadang tuh kan buncit ya, coach ya. Hmm. Itu, Waduh, nah, waduh. bener gak? Nah, Ya, ya. buncit terus kemudian mereka merasa kok gue nggak ngelahirin, tapi kok gue perut nggak kurus-kurus gitu. Aduh. Karena memasuki usia yang metabolisme akan menurun. Terus Linda dalam. iya, jadi coach aja bisa yang lalu gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu. Yes, yes. Nggak, jadi sekarang jadi coach yang seperti ini. Jadi bukan hanya untuk wanita, tapi untuk pria udah pasti juga sangat sangat amat disarankan. Banyaknya pria-pria muda yang teman saya salah satunya yang seumuran itu sudah meninggal karena Okay. jantung. Oh, I'm Kita sorry nggak to pernah hear that. tahu, ya, ya. Kalau kita nggak pernah tahu, bukan hanya kurus di sini, lebih tepatnya adalah karena kan kita sayang sama keluarga kita sayang sama anak kita. Walaupun yang masih single misalnya, lebih baik sekarang mulainya supaya good looking, cepet dapat pasangan, bener nggak sih coach? Amin, 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 amin. Tapi yakinlah semua Iya, akan indah pada karena waktunya kok. Semua akan iya, indah pada waktunya ya. lingkar betul. Lingkar pinggang itu nyusut cepat sekali, cepat sekali. Saya itu dari 92 cm ke 79. Tadi pagi saya ukur 78. Jadi susutnya tuh signifikan dalam waktu 6 minggu. Jadi kalau yang bilang ya itu elu kali Gi cepet jadinya. Oh enggak juga. Saya punya posisi-posisi yang dimana memang susah dikecilin. Misalnya paha, lengan. Kan kita punya ya area-area yang lemak itu membandel sekali gitu. Tapi itu semua nyusut. Dari ya diharapkan sebelum mulai juga kalian ukur sendiri dengan bijaksana ya gitu. Jadi walaupun nggak dimasukin ke aplikasi, saya ukur sendiri sih coach. Saya itu juga Oh jadi iya. ya benar. Jadi tolok ukur saya walaupun misalnya timbangan saya nggak berkurang, tapi ternyata mengecil nih gitu. Oh iya, by the way, buat tadi udah mention aplikasi. Jadi teman-teman, eating reorder itu juga saat ini teman-teman sudah dilengkapi dengan aplikasi. Memang dimudahkan banget tentunya karena kita punya tagline kan mudah dan menyenangkan karena benar-benar mudah dan menyenangkan. Termasuk aplikasi tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ingin hidup sehat seperti Anggi tentunya dan seperti teman-teman yang lain nanti bisa registrasi di aplikasi tadi. Gitu ya Anggi ya. Yes. Iya, iya saya thank you-nya pokoknya dalam proses ini banyak teman-teman yang mengencourage bukan hanya coach doang, tapi ada asisten coach, ada Yes. teman-teman yang di dalam eating reorder. Jadi kita yang tadinya udah lesu nih hari ketiga, keempat udah mulai nih, ya. Aduh kayaknya bakmi enak, kayaknya Indomie. Kemudian lihat postingan teman-teman yang sarapannya Quaker Oat gitu. Jadi ingat, oh iya nggak boleh sarapan bakmi. Oke, keren banget Saling Anggi. iya, Saling support lah ya tentunya ya. Itu Jadi, ya ketika kita diet sendirian itu nggak enak. Apalagi kalau di rumah suami atau istri kita nggak diet. Wah udah dong, cobaan hidupnya lebih berat tuh. coba deh juga lebih berat. Gini. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pada saat cobaan itu datang, pada saat jenuh, apapun hal yang kita bisa bilang ketidaksempurnaan tadi, hilaf dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah ingat tujuan awalnya, seperti tadi yang Anggi bilang, mau sehat, bisa nanti dampingin anak dewasa ataupun yang lainnya, itu akan membuat kita, oh iya penting ya saya untuk sehat karena saya penting untuk keluarga saya juga. So apa yang tadi teman-teman udah dengarkan hal-hal baik dari mulai berat badan beliau berkurang, kebiasaan-kebiasaannya sudah lebih aware lagi terhadap apa yang penting diasup oleh tubuhnya gitu ya, dan juga saya yakin pasti akan banyak lagi nanti yang dialami oleh Anggi gitu. Anyway, Anggi, thank you banget. Ini masih
masih on progress ya, programnya Benar, kita. masih on Masih progress. 4 bulan So, lagi ya. 4 bulan lagi. dikasih, nggak apa-apa. Nanti juga teman-teman, kalau nanti teman-teman juga berkesempatan mau tahu seperti apa eating reorder, di eating reorder teman-teman bisa cek Instagramnya eating reorder, bisa cek Instagramnya saya ataupun bisa cek Instagramnya Anggi mengenai informasi eating reorder. Dan juga saat ini eating reorder sudah memiliki 35 coaches karena memang kami yakin kabar baik ini penting untuk dibagikan ke semua orang, teman-teman. Karena dulu mungkin kita ngerasa susah ya, sulit ya hidup sehat. Namun sama seperti yang tadi Anggi sampaikan, seneng loh berbagi kabar ini. Dan juga who knows, Anggi nanti berikutnya berperan sebagai asisten coach or even coaches juga yang bisa membagikan kabar baik ini ke semua orang. Luar biasa. Jadi teman-teman, itulah visinya dari Eating Reorder karena kita mau berbagi kabar baik ini. Dah, Anggi, sebelum kita akhiri, anyway, thank you banget buat ceritanya. Saya mau panggil Sama-sama dulu. kok. Ya, saya mau panggil dulu seseorang My inspiration. yang menginspirasi Anggi, sama seperti sebelumnya beliau juga sama. Coba sebentar, saya call dulu ya. Oke, kita panggilkan Linda. Mana Linda? Hai Linda. Oh, sudahkah Linda bergabung? Ya, coba sekali lagi. Hai Linda. Hai. Hai. Linda, apa kabar? Jadi teman-teman, ini memang kabar baik itu memang berlanjut ya, sama seperti Linda juga ke Aya, ataupun Aya juga waktu itu melihat saya, dan ada satu lagi teman di TikTok, dan juga saya juga melihat ke teman yang lain. Memang luar biasa banget teman-teman, kabar baik itu memang perlu dibagikan ke semua orang. So, ada yang mau diomongin nih antara Anggi dan Linda? Apa sih katanya? Aduh, Gimana, Meji, kurus banget. Iya, gitu. Wow. Belum. Kan kita cita-citanya mau foto dengan baju yang sama. Oh, gitu ya. Keren. Jadi Berarti kita bisa jadi luar biasa balik ya. ke masa lalu ya. Anyway, Iya, jadi aku sebelumnya kenal berteman Linda dari kan kapan sih? Before marriage, Linda. Oke. Berteman Kisahnya dari Mama. kapan sih? 2000 berapa ya, Cuk? Sebelum ketemu Kodani ya. 2015 ya kita ketemu. Oh ya, oke. 2014. Udah lama lah ya. Kan apa ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi, karena before Dia marriage, ini kita udah ini tahu adalah coachnya ini masing-masing. dewa cupidnya saya, Coach Dana. Oh, oke. Kalau nggak ketemu yang gitu nggak kawin nih sekarang hari ini. Nah, Enggak lah. kan luar biasa. Semua itu tidak pernah ada yang kebetulan, teman-teman. Luar biasa bener. banget ya. Dan akhirnya ketemu Betul, lagi jadi- semua di sini. Saya kenal kalian berdua. Iya. Kita itu ketemu di saat yang memang kita nggak duga-duga. Linda itu teman baik dari teman saya yang satu flat sama saya. Jadinya kita seberang-seberangan. Saat Linda datang, saya dikenalin. Jadi di situ memang udah ada jalannya ya. Seperti saya ikut eating reorder, udah ada jalannya ke Linda. Yes. Kalau nggak, saya nggak mungkin juga join. Kalau misalkan saya nggak kenal Linda, saya nggak pernah tahu IR itu seperti apa. Jadi maksudnya teman-teman yang sekarang ini dengar live segala macam dan nanya tentang saya, ini bukan satu kebetulan sih menurut aku. Mungkin udah saatnya memang Agree. teman-teman udah balik lagi ke patternnya, yaitu hidup sehat kalian gitu. Iya, betul. Luar biasa. Lihat Dan dong, saya tirus berharap- banget itu Linda. Abis ya. Nih, dulu tuh Linda ininya nyatu. Saya kamar itu pipi sama dagu yang mana gitu. Sekarang gitu. itu semua tahu. Tapi semua tahu. saya nggak pernah. Lihat Saya itu dong, Coach bully ya. Dana. Saya nggak pernah bully ya, bener nggak, Lin? Gue nggak pernah ya bilangnya, Lin lu gemuk banget. Nggak pernah, karena aku merasa aku juga gemuk gitu. Kita harus saling menghargai ya. Iya benar. Jadi kita nggak pernah judge dari orang-orang, nggak pernah. Bersyukurnya itu dari suami pun, Kodani juga nggak pernah kan ya, Lin, nggak pernah komplain, nggak pernah apa ya. Sama dari sisi aku juga nggak pernah suamiku komplain. Dari teman-teman malah oke, nggak apa-apa, big is beautiful, yang penting sehat nih gitu kan. Itu harus dipatahkan sekarang, nggak boleh. Yes, agree. Mungkin ya big is beautiful. Benar, tetapi big itu is not healthy. Itu yang harus digarisbawahi. Mau bagaimanapun, gemuk itu kelebihan sesuatu yang di dalam tubuh kita itu nggak sehat. Jadi mungkin kita gemuk tapi
masih cantik ya, bersyukur aja ya Lin ya. Amin. Tapi jangan nyaman dengan gemuknya kita gitu. Saya berjuang 8 tahun gitu, baru sekarang ketemu IR. Kalau Linda baru 2 tahun berjuangnya, ya kan? Kurus Saya itu lebih 2 lama tahun, tahu. gue 8 tahun. Oh ya, Coach Iya. Dan lebih lama ya. Iya, makanya Orang Makanya- dari dulu aja saya panggilannya di kuliah aja endut, coba bayangin teman-teman. Oh, Panggilan. oh tenang Tandanya Coach, udah saya itu. lebih kasar lagi panggilannya babi putih. Oh, iya. itu bukan hitam. Iya, untung bukan itu. But anyway, Soalnya gue putih kan ya. Yang lama-lama kita tinggalin aja teman-teman. Yang lama kita tinggalin aja. Anyway, thank you banget. Linda sudah menjadi inspirasi buat Anggi, luar biasa banget. Dan juga harapannya Anggi juga nanti bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman di luar sana yang punya harapan sama seperti kita bertiga itu ya, mau hidup semakin sehat. Oh Benar iya, ya? belum sekali lagi. Terakhir, Yes. ini saya sengaja pakai Wih. celana yang udah kekendoran. Ini Wih, udah kekendoran banget. Jadi, ini dulu tuh pakai celana itu ini ngetat ya, Coach. Ini tuh sekarang Yes, yes. segini tuh, lihat tuh. Asik. Oke. Anyway, Jadi bener thank you kata banget, Linda, Anggi. siap-siap beli Ya, celana gimana? baru. Sabar. Beli Sabar. celananya Jangan nanti dulu, ya, jangan Anggi dulu. Pulang. nanti ya. Oke, tunggu tanggal mainnya. Sekarang apa yang udah di saving untuk kos-kos apa beli makanan segala macam jajanan itu nanti bisa Iya, hemat. dijadikan buat GrabFood nanti. saya. Itu lagi. Pun yang Benefit satu lagi hemat Gojek-Gojek. ya. Oh, Ngirit, hemat ngirit. saya. Ya, online itu semuanya nggak ada makanan. Baju. Udah nggak ada. Sayur. Celana. Baju nanti dong. Nanti Ukuran dong, BH kan belum berubah. selesai. Oh iya, BH Astaga. udah berubah ya. Aduh. Oke. Jadi ya semuanya lingkar-lingkar, semuanya berubah drastis sehingga sudah tidak mungkin pakai yang lama, Coach, gitu. Oke. Sip. Ada yang mau disampaikan terakhir kali nih buat Anggi, kepada teman-teman hari ini? Yang pasti jangan tunda apapun keputusannya, jangan mikir gini, gue bisa nggak ya? Bisa karena terbiasa, nggak bisa karena nggak biasa, gitu. Jadi gimana cara ngebiasainnya? Ikut aja dulu, ikut aja dulu. Ikhlas, Ikut aja dulu. sabar. Bener kan? Iya, ikhlas, sabar. Dan kan ketika kita hilaf, ikhlasin aja, udah lu yang salah, balik aja pokoknya gitu kan. Jadi ya udah, jangan dipikirin, aduh gue nanti naik nggak? Ya udah, Jalanin. ikhlasin aja, balik lagi. Iya. Sama Sip. kayak Linda dulu juga kasih tahu aku kayak gitu. Ya udah, coba aja gitu. Kan awalnya juga aku ngomong sama Linda, bisa nggak ya gue nimbang-nimbang udah nggak ada mbak lagi. Lihat Thank mengalahkan you. rintangan ya. Iya, dan Siap. amazingnya itu gue tuh udah nggak ada vertigo, sakit mah udah nggak ada sama sekali, udah nggak Mantap. ada. Karena tidur teratur, jam 9 udah melayang di dalam alam mimpi gitu, mimpi untuk kurus dengan 55 kilonya gitu. Sebentar. Ya. Itu penting ya teman-teman. Tadi itu barusan adalah visualisasi dan yakinlah nanti Anggi itu bisa terjadi. Dan asal Anggi lakukan dengan konsisten. Oke? Thank you, Coach. Thank you ya. Oke, itu dari Anggi. Dari Linda ada lagi yang terakhir yang mau di-share ke teman-teman? Semoga apa yang kita share di IG Live dari saya memberikan dampak buat teman-teman di IG, dari Angie bisa jadi dampak juga di IG. Semoga kita memberikan sesuatu yang benar-benar berdampak untuk kesehatan kita masing-masing ya. Dan jujur saya udah kelar eating reorder, udah kelar program. Sampai 2-3 minggu ke depan saya masih maintain sesuai dengan menu eating reorder, dan memang health benefit yang saya rasakan beda ya. Dan yang terlebih sih yang saya rasakan, mindset saya berubah. Saya berpikirnya waktu itu kelar, wah gue mau makan bakmi, gue mau makan sore, gue mau makan nasi campur ya kan, gue mau makan bipang, bipik, Bipang. semuanya. Tapi jujur abis kelar program sama sekali nggak kepengen sih, entah kenapa ya, saya juga nggak ngerti. Ada yang Pengen berubah makan labu gitu. ya. Iya, hari ini masaknya labu, jadi makan labu sama ayam aja. serius, bener-bener nggak nyari makanan yang buah-buah gitu, nggak kepengen sama sekali.
nyari pun nggak tahu ya apa yang berubah di saya atau mindset saya sudah berubah. Cuma saya ngerasa kayak saya enjoy dengan makanan yang selama ini saya makan selama 5 bulan, ya udah saya lanjutin aja gitu. Health Oke. benefit yang kita dapat ya bukan hanya just kurus, benar kata Angie, bukan hanya just kurus, kita ngerasain kaki udah nggak sakit, pinggang udah nggak sakit, mah juga udah nggak pernah kambuh, tidurnya juga udah lebih enak, bangun tidur napak kaki di lantai juga udah nggak bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak Angie bilang coba aja dulu lah, nggak ada ruginya kok. Kalau ternyata di Ya. tengah jalan nggak bisa, nggak sanggup, ya udah berarti semua kan balik lagi ke keputusan masing-masing mau terus jalan atau enggak. Keren. Oke. Thank you banget Linda. Thank you, Anyway, Linda. tadi saya Thank you, saya Cok. minta maaf ya. Dari tadi manggilnya Angie sebenarnya. Kenapa saya manggilnya Angie sih? Nggak dikoreksi lagi, Nggak tolong apa-apa, lah. enggak, emang Linda yang manggil saya Angie kok. Tenang, tenang, Oh tenang. gitu. Anggi dan Angie. Nggak apa-apa, Oke. saya manggil Linda itu Licu, jadinya pakainya Cu belakangnya, nggak pernah Linda sebenarnya. Oke, anyway teman-teman, saya bersyukur banget teman-teman bisa hadir di sini. Saya bersyukur banget apa yang sudah dialami Linda, apa yang sudah dialami Anggi, dan harapannya apa yang kita lakukan hari ini bertiga mampu bisa menginspirasi semua orang di luar sana yang mau hidup sehat. So teman-teman yang mau tahu apa Eating Reorder bisa cek di Instagramnya Eating Reorder, bisa follow Instagram Eating Reorder atau bisa follow juga Instagramnya saya. Oke teman-teman, thank you Linda, thank you Angie, buat semuanya Thank you, sehat selalu. Coach. Dan Thank you, Lin. sampai Untuk ketemu pertemuan berikutnya kita ya. ya. Ya, Oke. oke. Bye Thank you. bye. Ya, bye. Bye.